Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 2 Maret 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Udranda Rolinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi pertama pemirsa. Seorang kurir narkoba jaringan internasional diringkus tim Basar Narkoba Polres Tebing Tinggi. Kami ulangi pemirsa. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap 2 orang pelaku begal atau pencurian dengan kekerasan di kawasan Jalan Jamin Ginting dan Flamboyan Raya. Petugas Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya membekuk 2 dari 5 tersangka pelaku pembegalan yakni JE dan ALS. Para pelaku melakukan aksi di 2 lokasi berbeda yakni Jalan Jamin Ginting dan Flamboyan Raya beberapa waktu lalu. Dalam kasus yang terjadi di kawasan Jalan Flamboyan Raya, korbannya adalah pengemudi ojek online bernama Wahyudi alias Gondrong yang saat itu tengah mengantar orderan nasi goreng sekitar pukul 3 dini hari. Namun saat melintas di Jalan Flamboyan Raya, ia dijegat oleh 5 orang kawanan begal yang mengendarai 3 sepeda motor. Korban diancam dengan menggunakan senjata tajam dan para pelaku merampas handphone milik korban. Pelapornya ini ada 2 rekan-rekan sekalian, ya, Jatandras Satreskrim Polrestabes Medan bersama dengan Polsek Sunggal melakukan penyelidikan, ya, mendapatkan informasi bahwa pelaku, ya, inisial JE, ya, yang sedang berada di Jalan Sebencirim Pasar 4 Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, ya, berhasil melakukan penangkapan dan mengamankan pelaku. Kawanan begal yang kerap beraksi pada dini hari ini gagal merampas sepeda motor korban sebab korban terlebih dahulu mengunci stang motornya sebelum lari menyelamatkan diri. Polisi kini masih memburu 3 pelaku lainnya yang masih buron. Kedua tersangka dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Puluhan massa dari Solidaritas Aktivis Mahasiswa Padang Lawas atau SAMPAL melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati, meminta agar Kepala Inspektorat dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan KKN serta tidak independen dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Pejabat Bupati Padang Lawas diminta agar mencopot Kepala Inspektorat dari jabatannya yang diduga melakukan praktek KKN. Hal ini disampaikan massa Solidaritas Aktivis Mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Padang Lawas. Dalam orasinya, para pengunjuk rasa menilai Kepala Inspektorat Kabupaten Padang Lawas telah gagal menjalankan fungsinya sebagai aparat pengawas intern pemerintah. Dengan banyaknya laporan dugaan penyelewengan anggaran dana desa yang tidak dapat dituntaskan. Para pengunjuk rasa ini diterima oleh Kasat Pol PP dan Kabak Hukum. Selanjutnya diadakan pertemuan di Aula Rapat Sekdakap Kantor Bupati Padang Lawas. Kabak Hukum Abdul Hadi Siregar berjanji akan melaporkan segala tuntutan serta aspirasi para mahasiswa kepada pimpinan dalam waktu 1 hingga 2 hari ke depan. Kami menyambut baik atas kedatangan adik-adik mahasiswa yang pada hari ini. Kita sambut dan nanti aspirasi dan tuntutan dari adik-adik mahasiswa akan kami sampaikan kepada pimpinan. Mudah-mudahan 1-2 hari ke depan akan secara langsung kami laporkan kepada pimpinan. Koordinator Aksi Ilham Soleh Harahap menjelaskan bahwa Kepala Inspektorat telah gagal dalam upaya pencegahan korupsi sekaligus diduga terlibat dalam praktek KKN sehingga tidak mampu menegakkan hukum serta undang-undang yang berlaku. Pemirsa, ratusan warga dari sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat mengambil beras bantuan pangan cadangan dari pemerintah di kantor pos Stabat. Warga telah datang sejak pagi hari sebelum kantor pos dibuka untuk mengambil beras bantuan. Pihak kantor pos Stabat sebelumnya sudah mengatur jadwal pengambilan beras bantuan dan telah menyediakan puluhan kursi untuk warga yang belum mengambil dipanggil namanya. Berbeda dengan pemberian bantuan beras sebelumnya, pemberian bantuan kali ini berjalan
tertib dan lancar serta tidak ada desak-desakan warga. Kepala Kantor Pos Tabat Muhammad Ramdhani menyatakan penerima bantuan beras ini sebanyak 1.905 kepala keluarga. Bantuan bahan pangan berupa beras tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia bekerjasama dengan Bulog dengan jumlah bantuan sebanyak 10 kg beras per bulan selama 6 bulan. Jelang bulan Ramadan, harga berbagai bahan pangan di sejumlah pasar tradisional di Batubara cenderung mengalami kenaikan, seperti pada ayam potong dan telur ayam. Dari pantauan di Pasar Pagi Kebun Kopi, Kecamatan Sesuka, Batubara, saat ini ayam potong dijual Rp35.000 per kilogram. Bahkan beberapa hari lalu harga ayam potong sempat menembus Rp37.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Samsul, mengatakan harga normal ayam potong dijual Rp25.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong ini disebabkan berkurangnya pasokan ayam ke pasar, sehingga berdampak menurunnya omset para pedagang. Biasanya Samsul bisa menjual sekitar 300 kg ayam potong dalam sehari, kini turun menjadi 200 kg. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas telur ayam yang sebelumnya dijual Rp45.000 per kotak isi 30 butir, saat ini naik menjadi Rp50.000. Sementara gula pasir dari harga Rp16.000 naik menjadi Rp17.500 per kilogram. Untuk minyak goreng curah dijual Rp15.500 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium dijual Rp14.500 per kilogram. Harga ini cenderung mengalami penurunan rata-rata Rp500 per kilogram, namun masih di atas harga normal yang biasanya Rp13.000 per kilogram. Oh, kenaikannya ayam paya. Siapa kenaikannya ayam paya? Biasa pasokan ayamnya dari mana, Pak? Dari Toke lah, Toke. Mana Toke? Dari Tebing, dari Dapura. Tapi ini pasokannya berkurang, Pak, ya? Pemirsa, memasuki minggu pertama di bulan Maret dan menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, harga kebutuhan bahan pokok di berbagai pasar tradisional di Tapanuli Utara mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Di beberapa pasar seperti pasar tradisional Tarutung, harga bahan pokok mengalami kenaikan pada saat pekan sebelumnya. Berdasarkan pantauan di pasar Tarutung pagi tadi, beberapa jenis bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain beras, cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta minyak goreng curah ataupun kemasan yang sebelumnya Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilonya. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga ini dipicu beberapa faktor seperti cuaca buruk yang mengganggu produksi pertanian serta peningkatan permintaan menjelang bulan Ramadan dan biaya transportasi yang meningkat. Kenaikan harga bahan pokok ini tentu saja sangat memberatkan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, terutama mereka yang tinggal di desa dan jauh dari pusat perkotaan. Selain itu, kenaikan ini membuat banyak ibu rumah tangga menjerit karena mereka harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Diharapkan pemerintah terus melakukan upaya-upaya yang lebih efektif untuk mengatasi melanjutnya harga kebutuhan pokok terutama saat menjelang Ramadan. Pagi hari ini di pasar Tarutung ini gimana ya Pak ya? Kalau belanja harga-harga semua naik. Seperti cabai dari harga 30 menjadi 45. Bawang merah dari 35 menjadi 40. Semua harga naik, Pak. Harapannya, Bu, dalam kenaikan harga ini, Bu? Harapan kami sebagai warga supaya pemerintah memperhatikan, setidaknya membuat pasar murah. Tingginya harga kebutuhan bahan pokok saat ini membuat masyarakat semakin sulit. Menyikapi hal tersebut, aparat TNI Kodim 0203 Langkat menggelar pasar murah di kawasan Pasar Tafib, Binjai kemarin. Pasar murah yang digelar aparat TNI Kodim 0203 Langkat ini menjual beras dan telur dengan harga Rp45.000 untuk 5 kg beras dan 1 papan telur ayam. Pasar murah ini digelar di seputaran pasar tradisional Tafib, Kota Binjai, agar lebih mudah diketahui masyarakat.
Sejak pagi masyarakat sudah mengantri untuk membeli sembako murah yang dijual TNI beserta unsur Forkopimda Kota Binjai dengan harapan bisa membeli sembako yang jauh lebih murah dari harga pasar. Dan Dim 0203 Langkat Eko Prasetyo mengatakan pasar murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat karena tingginya harga sembako di pasaran saat ini. Yang menjadi memberatkan masyarakat yang mana. Kemudian pagi ini juga kita melaksanakan kegiatan pasar murah. Ini kita menyalurkan beras murah, baik itu telur dan berasnya saja. Yang kami harapkan ini dapat menekan angka beras yang tinggi saat ini dan meringankan masyarakat. Sementara itu, salah seorang warga Sri Astuti sangat bersyukur dengan adanya pasar murah yang dilakukan aparat TNI, apalagi untuk mendapatkannya sangatlah mudah dan tidak harus mengantri panjang. Beras murah, ya kan, terima kasih kali atas bantuan semua kami untuk masyarakat kami ini kan perlu sekali. Terima kasih banyak ya. Enggak mudah dengan bantuan abri-abri inilah ya kan. Harganya gimana, Bu? Harganya murah, sedang. Apa syarat-syarat untuk ngambil? Enggak ada syarat-syaratnya, enggak ada. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Polda Sumatera Utara terus memperketat keamanan guna memberi kenyamanan para wisatawan lokal maupun internasional pada perhelatan F1 Powerboat di Kabupaten Toba. Event kedua perhelatan F1 Powerboat yang diselenggarakan di Balige, Kabupaten Toba sudah memasuki hari pertama perlombaan jet air. Untuk itu, Polda Sumatera Utara terus memperketat keamanan selama event berlangsung. Sebanyak 40 CCTV sudah terpasang di setiap sudut kota Balige maupun di panggung acara. Hal itu dilakukan guna memastikan keamanan demi memberi kenyamanan terhadap para penonton, baik lokal maupun internasional. Keamanan bertaraf internasional juga diterapkan dengan membagi beberapa ring, di mana ring utama tepat di lokasi, diatur sepenuhnya oleh pihak penyelenggara. Untuk di luar lokasi dipegang sepenuhnya oleh TNI Polri dan pihak pemerintah Sumatera Utara. Selain itu, polisi juga menurunkan personil yang fasih berbahasa Inggris untuk para turis internasional yang membutuhkan bantuan petugas. Ini adalah event yang kedua kalinya, tentu kita memiliki pengalaman terkait dengan standar operasional prosedur. Jadi ini adalah event internasional, tentu pengamanan pun juga pengamanan yang standar internasional. Dan kita sudah menyiapkan perangkat-perangkat operasi, dari personil, kemudian peralatan, kendaraan, cara bertindak, semuanya sudah terangkum dalam sebuah operasi yang tersistem. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah berawan saat sesi latihan bebas atau free practice dan balapan final F1 Powerboat Danau Toba 2024 pada Sabtu dan Minggu. Prakirawan Balai Besar BMKG Wilayah 1 Medan, Budi Prasetyo mengatakan kedua sesi tersebut dilaksanakan di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Diyakini aman jika digelar pada pukul 7 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. BMKG memprediksi cuaca cerah berawan dengan kecepatan angin 0-5 knot dari timur laut juga tenggara dari ketinggian gelombang sekitar 7 cm hingga 25 cm. Hal tersebut diungkapkan Budi di Media Center F1 Powerboat Danau Toba 2024 pada hari Jumat kemarin. Budi menjelaskan cuaca akan sedikit berubah pada siang dan sore hari dengan kecepatan angin sekitar 5-10 knot serta ketinggian gelombang air 10-30 cm dan pada sore hari hingga malam hari. Cuaca diprediksi berpotensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah lokal. Berdasarkan pengalaman tahun lalu F1 Powerboat Danau Toba 2023, tinggi gelombang yang lebih dari 50 cm dinyatakan cukup berbahaya oleh panitia, sehingga sesi kualifikasi ditunda.
Diperkirakan pada tanggal 2 hingga 3 Maret ini, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggara balapan perahu motor super cepat atau F1 Powerboat dari Danau Toba. Seperti diketahui, F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari 9 tim dan berasal dari 10 negara. Penyelenggaraan F1 Powerboat juga cukup spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada tahun 1984 di 39 negara. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula One. Kalau untuk amannya kita kurang paham. Yang paham itu adalah dari pihak pembalapnya sendiri. Jadi kalau dari pengalaman yang tahun lalu dengan kondisi tinggi gelombang yang lebih dari 50 cm itu cukup berbahaya katanya jadi untuk pembalapnya. Makanya diputuskan itu untuk membatalkan perlombaan finalnya karena itu di atas jam 1 itu kita mencatat tinggi gelombang itu sekitar 50 sampai 80 cm dengan kecepatan angin sekitar 10 hingga 15 knot. Sejak Jumat kemarin, para driver yang akan berlaga pada event F1 Powerboat Danau Toba 2024 sudah menjajal sirkuit di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba. Rata-rata pembalap yang akan bertanding di seri pembuka melakukan pemanasan, melakukan sesi latihan bebas atau free practice. Pada sesi itu terlihat driver Eric Stark dari Victory Team memacu kencang perahu motor super cepat yang mengundang decak kagum pengunjung yang menyaksikan sesi latihan bebas itu. Tidak hanya Eric Stark, Bartek Marzalek, juara seri Danau Toba 2023 lalu, juga terlihat pada sesi latihan bebas tersebut. Seakan tidak mau kalah, Bartek Marzalek juga memacu jet airnya dengan kecepatan tinggi saat di tikungan sirkuit. Apalagi kondisi air Danau Toba yang tenang, semakin membuat pembalap ini memacu jet air semakin kencang. Sementara jadwal dari penyelenggara free practice dilangsungkan pada Sabtu pukul 7 sampai pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan balapan akan dilaksanakan pada Minggu pukul 11:15 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pembalap Swedia Jonas Andersson tercepat dalam menyelesaikan 14 putaran dengan total 10 poin dalam sesi kualifikasi Swing Race F1 Powerboat 2024 Danau Toba di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba. Melalui hasil tersebut, Andersson mendapat pole position pada lomba yang berlangsung hari ini, yaitu hari kedua, dan final yang akan dijadwalkan pada hari ketiga besok. Jonas berhasil mencatatkan waktu putaran terbaiknya dari 14 putaran yang dilakukan pada sesi race pertama. Jonas unggul 0:13 menit 7:41 detik dari pembalap nomor urut 77, juara F1 Powerboat tahun lalu dari Polandia Stromoy Racing Team Bartek Marzalek. Sedangkan Ben Jelf pada sesi spin race pertama harus puas di posisi ketiga. Ia hanya berhasil melakukan putaran tercepat dengan selisih waktu dengan Jonas 0,19 menit 298 detik. Sesi sprint race one result kedua kali ini mendapat antusiasme warga, bahkan ratusan penonton sampai tumpah ke tengah jalan pinggiran Danau Toba. Berdasarkan pantauan, ratusan penonton mulai dari warga lokal hingga wisatawan memadati area venue Bontean Mulia Raja Balige, Kabupaten Toba. Pada kawasan jalan ini begitu banyak titik lokasi untuk menonton, mulai dari tribun C1, 2, 3, 4, kemudian juga ada BVIP. Selain itu juga banyak kafe-kafe yang menyediakan tiket untuk menonton. Pemirsa, penyelenggaraan lomba balap perahu motor internasional F1 H2O mampu menggerakkan roda perekonomian daerah, khususnya warga lokal, sehingga harus didukung penuh oleh pemerintah daerah. Untuk mengetahui penyelenggaraan F1 Powerboat yang mempengaruhi ekonomi kreatif, kami telah terhubung dengan reporter Lukman Hakim dari Balige, Kabupaten Toba. Lukman, bagaimana F1 H2O itu mempengaruhi ekonomi kreatif bagi masyarakat sekitar Balige dan Kabupaten Toba? Lukman, silakan. Ya, Ahmad Rafiq, benar sekali. Ahmad Rafiq, pemirsa dan Audra. Pada siang tadi, pada press conference
Deputi Bidang Pariwisata Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves Odo Manduhutu mengatakan bahwa memang dampak pelaksanaan F1 Powerboat dan Motoba pada tahun 2024 ini adalah pemerintah daerah dan bukan untuk pemerintah pusat. Sebab penyelenggaraan lomba balap perahu motor internasional ini mampu menggerakkan roda perekonomian di daerah ini, khususnya mungkin bagi warga lokal, sehingga harus betul-betul didukung oleh pemerintah daerahnya. Penyelenggaraan ini sangat menarik minat investor karena ketertarikan investor dalam beberapa tahun terakhir meningkat di kawasan Danau Toba, sehingga ini sangat berdampak positif untuk pembangunan daerah. Untuk itu, kebersihan dan pemeliharaan kawasan wisata sangat penting dilakukan secara terus-menerus agar kenyamanan wisatawan ini bisa terjaga. Di antara hal tersebut juga kolaborasi antara semua lembaga harus juga meningkat dalam setiap tahunnya sehingga perbaikan bisa berlanjut dan bertahap. Dan berdasarkan survei Kemenko Marves, pengeluaran wisatawan selama pelaksanaan Powerboat tahun lalu itu sekitar 500.000, dan sedangkan untuk wisatawan kelas atas bisa mengeluarkan uang minimal 3 juta rupiah untuk berbelanja. Nah, selama pelaksanaan Powerboat sampai beberapa tahun ke depan, ditargetkan pergerakan uang akan mencapai 1,6 triliun rupiah. Dan berikut statement dari Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves Odo Manduhutu. Pertama, kita buat kebijakannya, kedua aturannya, makanya kita akan ada peraturan presiden mengenai Indonesia Quality Tourism Fund untuk mengfund kegiatan besar. Ketiga adalah kegiatan ini kita mengkerahkan para sponsor-sponsor untuk bantu. Paling tidak kalau lihat di sini UMKM yang belanja, kemudian kalau lihat data makronya 391 miliar rupiah yang tercipta pada tahun lalu, saya yakin tahun ini lebih besar lagi. Tapi Aura dan kita pada pelaksanaan balapan F1 Powerboat Danau Toba hari ini, pembalap asal Swedia Jonas Andersson tampil di start posisi pertama. Pembalap asal Swedia dari tim Bidby, Jonas Andersson ini berhasil menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 Powerboat Danau Toba Bali G pada hari ini, di mana laju peraih gelar juara dunia F1 S2O musim 2023 tersebut tidak terbendung di lintasan F1 S2O Bali G, di mana Jonas Andersson ini mendapatkan waktu terbaik pada kualifikasi ketiga 1 menit 02,662 detik. Demikian dari Bali G, Sumatera Utara, Lukman Hakim Rifandi Rusdi melaporkan. Baik Lukman, terima kasih atas laporannya. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan melakukan pengajian guna mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam membangun kemasyarakatan umat. Lantunan sholawat dan pembacaan ayat suci Al-Quran menjadi pembukaan pengajian di Masjid Al-Kausar Tata Alam Asri Medan kemarin. Pengajian yang dikhususkan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini menghadirkan penceramah Rois pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan, Ustadz Dr. Haji Muhammad Troihan, dengan mengangkat tema wujudkan ukhuwah Islamiyah dalam membangun kemasyarakatan umat. Ustadz Dr. Haji Muhammad Troihan dalam ceramahnya mengajak para jamaah untuk menjalin persaudaraan sesama umat Islam serta kompak dalam bersedekah guna menekan angka kemiskinan. Hal ini merupakan cerminan umat muslim dalam memperkuat akhlak, keimanan, dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Medan, Ustadz Haji Sultan Syahril Dalimunte mengatakan, tujuan dari pelaksanaan Lailatul Ijtima ini adalah untuk membangun ukhuwah Islamiyah antara sesama umat muslim dan membahas masalah keagamaan serta keumatan. Tujuan kita melaksanakan Lailatul Ijtima ini diantaranya adalah untuk membangun ukhuwah Islamiyah khususnya diantara warga Nahdiyin, untuk mendakwahkan faham aswaja. Aswaja itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang versi Nahdiyah. Banyak Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi khusus
warga Nahdlatul Ulama Aswaja itu adalah yang sangat moderat. Sunnah wal Jamaah atau Pemirsa, BKM Masjid Agung Kabupaten Karo bersama Bank Syariah Indonesia BSI Kantor Kemenak Karo dan Pengajian Akbar Amanah mengadakan peringatan Isra Mi'raj dan persiapan menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menjadi momen yang penuh berkah. Kegiatan menyatukan umat ini dilaksanakan dan dihadiri pengurus Masjid Agung Kabupaten Karo, Pengajian Akbar Amanah BKM Sekecamatan Kabanjahe. Dalam arahannya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo Haji Mustafid menyampaikan spiritual kebersamaan seperti pengajian akbar dan badan kemakmuran masjid terus dijaga untuk meningkatkan iman dan ukhuwah dalam kegiatan ibadah dan keagamaan maupun kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan Ustadz Samsul Bahri. Dikatakan peristiwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kita untuk meningkatkan istiqomah dalam beribadah, terutama dalam menjalankan sholat dan bersedekah. Sementara itu Ketua BKM Masjid Agung Aswin Ginting mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meneladani Rasulullah, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. BKM Masjid Agung telah membentuk panitia dengan sejumlah program seperti kegiatan untuk ibadah, buka puasa bersama, pembinaan umat, dan safari Ramadan. Alhamdulillah, acaranya dimulai setelah badak zuhur sampai sebelum asar, berjalan dengan tertib, lancar dan aman. Jadi dalam kegiatan tersebut, acaranya diisi oleh pembalih Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karo yang pada kesempatannya telah memberikan bimbingan dan arahan kepada para yang hadir pada kesempatan ini. Sejumlah tokoh agama dan masyarakat turut serta dalam peresmian Masjid Rahmatan Lil Alamin yang ditandai penandatanganan prasasti oleh Ketua MUI Kota Medan di Jalan Patriot, Kota Medan, Jumat siang. Ketua MUI Kota Medan Hasan Maksum mengatakan, dengan diresmikannya Masjid Rahmatan Lil Alamin ini membuktikan kesungguhan umat muslim dalam menyebarkan agama Islam. Dikatakan dalam Al-Quran, surat At-Taubah, orang yang membangun masjid merupakan orang yang beriman, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun melainkan Allah. Memakmurkan masjid merupakan tugas seluruh umat muslim. Maka kepada seluruh umat muslim dihimbau kompak dalam memakmurkan masjid karena dapat mengantisipasi kenakalan remaja di lingkungan masjid. Kegiatan hari itu kita rangkaikan dengan kegiatan Isra dan Mi'raj. Kegiatan Isra Mi'raj ini tentu dalam PN ini kita ada bahasan tilas ya, bagaimana kita mempelajari kisah, sejarah perjalanan Rasulullah dan mengambil pelajaran dari kisah Isra dan Mi'raj tersebut. Yang juga intinya tidak lain adalah bagaimana kita memahami sholat itu dengan baik dan benar dan melaksanakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Peresmian masjid ini juga sekaligus memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan sholat Jumat berjamaah secara perdana. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Mandeling Natal meluncurkan program Mangopi Jolo dan Curhat. Program ini bertujuan untuk agar masyarakat menjauhi narkoba, stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pelanggaran lalu lintas. Mengawali silaturahmi antara polisi dan masyarakat pada Jumat Berkah dan Jumat Curhat, diawali dengan minum kopi dan makan makanan ringan yang diberikan secara gratis kepada jemaah sholat Jumat. Peluncuran program Kita Mengopi Jolo artinya ayo mengopi dulu sebagai bentuk silaturahmi dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta mempererat hubungan masyarakat dengan polisi. Program ini terus dilaksanakan setiap Jumat di tempat yang berbeda dengan membawa mobil Lopo Kopi Polres Madinah. Program ini juga bertujuan agar masyarakat menjauhi bahaya narkoba, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta stop pelanggaran berlalu lintas, lebih mengutamakan keselamatan saat berkendara. Ini adalah salah satu wujud komunikasi kami, ya. Bagaimana dengan aksi kami buka warung kopi seperti ini, rekan-rekan atau masyarakat bisa menyampaikan
apa yang menjadi ganjalan, apa yang menjadi hal-hal yang perlu disampaikan, mungkin bisa disampaikan langsung. Sekaligus kami juga akan menyampaikan program-program kami yang bisa disampaikan langsung ke warga masyarakat. Ratusan massa yang menamakan dirinya Gerakan Rakyat Pejuang Perubahan menyampaikan aspirasinya di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara meminta KPU bertindak jujur dalam rekapitulasi suara yang sedang berlangsung saat ini. Massa aksi dalam orasinya menyatakan pihak KPU sudah tidak netral sejak pelaksanaan pencalonan presiden, di mana banyak aturan-aturan yang dilanggar terkait syarat umur pencalonan wakil presiden. KPU juga dianggap telah melakukan berbagai kecurangan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden, serta timbulnya ketidakpercayaan kepada KPU akibat tidak akuratnya data pada aplikasi Srekap milik KPU. Koordinator aksi Khairi Amri mengatakan pemilu tahun ini adalah pemilu terburuk setelah masa reformasi, sebab kecurangan telah terjadi secara terstruktur dan masif. KPU telah berlaku sangat tidak adil. Dalam pelaksanaan pemilu ini telah benar-benar curang, sehingga suara-suara rakyat ini bisa hilang tak kemana. Tidak memilih siapa, tapi akhirnya hasilnya itu entah kemana suaranya. Maka kita menolak pelaksanaan pemilu yang sangat-sangat buruk setelah reformasi. Inilah yang terburuk. Menanggapi unjuk rasa yang berlangsung, Ketua KPU Sumatera Utara Agus Arifin menyatakan pihaknya siap menerima semua masukan dan tuntutan dari masyarakat, namun harus dilakukan sesuai prosedur. Dirinya juga menegaskan bahwa KPU Sumatera Utara sejak awal selalu berkomitmen menyelenggarakan pemilu yang mengedepankan sikap jujur dan adil dalam pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan suara. Pada saat menyampaikan aspirasinya atau orasi, ada beberapa hal yang mereka sampaikan terkait dengan pasal tersebut. Tapi kita menanggapinya secara objektif saja. Kita sampaikan bahwa kalau ada terkait dengan pelaksanaan pemilu yang di luar ketentuan ya, itu silakan ada prosedurnya. Apakah menyampaikan laporan ke KPU atau ke Bawaslu atau ke penegak hukum sesuai dengan aturan yang ada. Ketua KPU Sumut juga menghimbau kepada massa aksi jika terdapat indikasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 agar segera melaporkannya ke Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Pemirsa, pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Nias Selatan masih mengalami skorsing akibat sejumlah permasalahan. Namun pleno dari sejumlah PPK wilayah tersebut harus pada 3 Maret 2024 besok. Sebanyak 35 kecamatan tingkat PPK yang mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada pemilihan umum tahun 2024 tingkat Kabupaten Nias Selatan. Hingga Jumat malam kemarin masih memiliki permasalahan sehingga rapat pleno sering mengalami skorsing. Beberapa permasalahan antara lain adanya selisih jumlah suara yang ditampilkan pada daftar rekapitulasi perolehan suara dari tingkat PPK. Selain itu adanya protes dan sanggahan dari sejumlah saksi peserta pemilu karena tidak memperoleh hasil dari tingkat PPK sebelum dinaikkan pada level pleno tingkat kabupaten. PPK yang mengalami skorsing antara lain Kecamatan Mazino, Toma, Fanayama, Idanotae, dan sejumlah kecamatan lainnya. Skorsing rapat pleno dimanfaatkan untuk memperbaiki permasalahan agar tidak terhambat proses selanjutnya dan telah melibatkan pihak Bawaslu setempat. Beberapa kecamatan adalah mengalami kendala skorsing berhubung karena ada sanggahan perolehan suara dari para saksi dan sedang dibahas, dikaji oleh pihak Bawaslu. Makanya kita dari pimpinan sidang mengskorsing beberapa kecamatan yang dianggap ada dugaan perselisihan perolehan suara. Saat ini proses pleno rekapitulasi harus dipercepat mengingat masih banyaknya PPK asal kecamatan di wilayah Pulau-Pulau Batu yang masih belum pleno. Sedangkan tahapan tersebut sudah harus berakhir pada Minggu 3 Maret 2024.
Untuk menjamin keamanan pelaksanaan rapat pleno terbuka ini, personel Polres Nia Selatan dan Kompi Brimob Polda Su masih tetap berjaga di lokasi itu. Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu tahun 2024 di tingkat kabupaten dan belum menemukan kendala hasil rekapitulasi tingkat kecamatan. Dari 23 panitia pemilihan kecamatan yang telah menyerahkan dokumen hasil rekapitulasi tingkat kecamatan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal, KPU dan Bawaslu serta saksi partai politik di Mandailing Natal menggelar rapat pleno terbuka. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu tahun 2024 di tingkat kabupaten. Dari 23 kecamatan tersebut, 17 kecamatan sudah selesai melakukan rekapitulasi penghitungan. Sementara 6 kecamatan yang lagi masih proses persiapan rekapitulasi hingga batas waktu hari ini. Hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat kabupaten ini akan dilanjutkan ke tingkat provinsi dan nasional. Komisioner KPUD Mandailing Natal Iksan Matondang mengatakan, dari 17 PPK yang telah dilakukan rekapitulasi ini belum ada ditemukan kesalahan. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2024 masih berjalan aman dan damai. Kita kan punya waktu yang sesuai dengan jadwal itu sampai dengan tanggal 5 Maret. Jadi ini akan kita lanjutkan untuk 6 kecamatan lagi mulai jam 4 sore ini dan dimungkinkan untuk sore ini sampai nanti malam akan selesai 3 atau 4 dan besok mungkin akan selesaikan yang lainnya. Kalau tidak ada kendala atau tidak ada perbaikan-perbaikan atau koreksi-koreksi yang didapat pada saat rekapitulasi untuk yang 6 kecamatan ini, kemungkinan besok akan selesai rekapitulasi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPUD Deli Serdang menggelar rapat pleno terbuka, rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan dan penetapan hasil perolehan suara pada pemilu 2024. Rapat pleno ini digelar di Aula KPU Deli Serdang di Jalan Karya Jasa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Pembukaan rapat pleno dihadiri Forkopimda Deli Serdang dan dijadwalkan akan berlangsung selama 5 hari hingga 5 Maret 2024. Setelah dibuka oleh Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi, pertanda dimulainya pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara dari Kecamatan Gunung Meriah yang dibacakan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan. Akibat lamanya proses pembacaan dan kesepakatan para saksi tentang tata tertib pelaksanaan rekapitulasi, menyebabkan hanya Kecamatan Gunung Meriah yang dapat diselesaikan. Sementara kecamatan yang sudah selesai dan menyerahkan rekapitulasi yakni Kecamatan Bangun Purba, Pagar Merbau, STM Hilir, Sibiru-Biru, dan Kecamatan Beringin. Pada rapat pleno ini turut dihadiri oleh seluruh saksi partai dan saksi caleg. Ketua KPU Deli Serdang Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi mengatakan rekapitulasi tingkat kecamatan sudah hampir rampung keseluruhannya. Tinggal 2 kecamatan lagi yang masih menunggu sinkronisasi data, yaitu Kecamatan Percut Setuan dan Kecamatan Tanjung Merawa. Hari ini diprediksi akan selesai. Sesuai dengan jadwal, kita di tingkat kabupaten kota ini akhir untuk tahapan rekapitulasi pada tanggal 5 Maret. Mudah-mudahan itu sesuai dengan jadwal dan kalau bisa lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan oleh PKPU. Memasuki hari ketiga rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024, KPUD Toba melaksanakan perhitungan suara ulang untuk calon legislatif DPRD Kabupaten Toba di 4 TPS. Penghitungan suara ulang dilaksanakan sesuai dengan permohonan dari Partai PDI Perjuangan dan Partai Demokrat untuk memastikan dugaan atas kekeliruan penghitungan suara saat pemilu 2024 lalu. Ketua KPUD Toba Sugar Fernando Sibarani mengatakan, untuk mengantisipasi kericuhan dalam penghitungan suara ulang untuk 4 TPS di Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Komisi Pemilihan Umum Toba memutuskan untuk dilakukan penghitungan di KPU setempat atas dasar rekomendasi dari Bawaslu Toba. Ketua KPU Kabupaten Toba menegaskan adanya dugaan kekeliruan perhitungan suara yang terjadi di Kecamatan Pintu Pohan Meranti pada pemilu 2024 lalu. Pihaknya sudah memanggil panitia pemilihan Kecamatan Pintu Pohan Meranti untuk mendapatkan informasi.
Penghitungan ulang akan diselesaikan hingga hari ini. Hasil dari rapat pencermatan yang dilaksanakan PPK Pintu Pohon Meranti sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku. Ada beberapa persoalan yang masih belum diselesaikan dan akan diselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten. Setelah dilakukannya perhitungan suara kembali, tidak ditemukannya dugaan kekeliruan perhitungan suara, seperti yang diungkapkan oleh pemohon, dan hasil rekapitulasi pun disetujui oleh semua pihak. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kota Medan buka suara terkait beredarnya video viral dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara calon legislatif di Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor. Sebuah video menunjukkan saat dugaan kecurangan dalam proses rekapitulasi suara calon legislatif Partai Golkar diduga terjadi di Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor. Dugaan kecurangan ini telah menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat, terlebih lagi karena 42 suara dari beberapa calon legislatif partai berlambang pohon beringin ini diduga dipindahkan ke calon legislatif Dapil 5 nomor urut 4. Sementara jumlah suara dan perolehan Partai Golkar ini Dapil 5 Kota Medan cukup signifikan berdasarkan rekapitulasi C hasil dan plano pada hari pencoblosan kemarin. Partai Golkar berhasil meraup suara hampir 40.000 di Dapil 5 Kota Medan. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu Kota Medan Fakhril mengatakan saat ini pihaknya sudah menerima laporan terkait peristiwa tersebut dan Bawaslu telah merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang. Pastinya ketika itu sudah diperbaiki oleh PPK dan jajarannya, maka kita anggap itu persoalan yang terjadi itu sudah dapat diselesaikan. Tapi apabila itu tidak diakomodir oleh PPK, maka kita akan melakukan penindakan dan akan kita melakukan penelusuran terhadap kenapa proses itu bisa terjadi. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Minggu 3 Maret 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mendoza, Prakirawan BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara Minggu 3 Maret 2024. Pada pagi hari kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara, siang dan sore hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk hujan lebat berpotensi terjadi di Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Untuk hujan sedang berpotensi terjadi di Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Humbang Hasundutan, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Sibolga, Padang Lawas, Paluta, Toba, Samosir, dan sekitarnya. Pada dini hari kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 16 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 28 Februari 2024 terdapat 5 titik panas, yaitu di Kabupaten Karo 2 titik, Deli Serdang 1 titik, Labuhan Batu Utara 1 titik, dan Labuhan Batu 1 titik. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai barat hingga lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafi. Dan saya Udran Darulin, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.